Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Suyitna. Iya. Sama partner saya ATM, anak tengah malam. Terus apa lagi? Anak tanpa modal bisa anak juga. tanpa modal. Bonek dong. Iya. Jadi di Sobat Dalang ini tiba-tiba secara mendadak kedatangan teman dari pendidik, antara mendadak dan mendidik. Kayak apa itu mendadak? Deket ya. Dekat. Oke. Makanya kita duduk kan, dadak didik duduk akhirnya kan. Duduk bertiga untuk membahas suatu permasalahan. Ya, sebenarnya yang kita bahas saat ini bukan pada titik permasalahan sih Om. Saya lebih ke melihat saat ini orang tua, saya juga sebagai orang tua yang memiliki anak masih usia sekolah, sedikit kebingungan. Kebingungannya ini kayak mana kayak belajarnya ya? Biasanya di depan kelas, terus ya apa ini? Iya. Sampean punya anak enggak? Iya ada. Makanya Bingung juga nggak? ada kemungkinan interaksi guru dengan muridnya ini kurang ya. Iya. Bisa saling tidak kenal ini. Iya. Ini yang dicarikan. Bagaimana cara saling mengenal ini kan? Betul. Oh ini murid saya ternyata. Iya. Kan gitu. Siap, Oh siap, mungkin siap. situ mantan muridnya Pak Suyitna. Coba kenalan dulu deh. SD mana dulu ayo? Kalau SD dulu SD 003. 03 kota, 03 selatan dulu ya, berarti selatan, utara, timur, barat, Dulu itu di tengah. di tengah. Oh, tengah. berarti. Sekarang 001 jadinya kan. Oh, 01. Lulus. Lolos. Ada perbedaan lulus sama lolos itu kan. Kalau sekarang ini kayaknya dilolos-loloskan ya kan? Iya betul. Berarti muridnya Pak Parno ini. Iya, Kalau iya. Pak Parno, Pak ingat? Parno. Wah, kan Nah, betul, kenal kan? Muridnya Pak Parno. Jadi oke, bagi yang baru bergabung, bahasanya kita mau informasikan, kita akan berbicara sekilas sedikit tentang masalah pendidikan di era pandemi ini. Jadi kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai gimana sih pola pendidikannya nanti, cara pengajarannya nanti di anak siswa. Jadi orang tua yang sedikit kebingungan semoga sedikit terjawab nanti di sini melalui obrolan singkat dengan Pak Yitna. Nah, langsung nih. Kalau saya sebagai orang tua, jadi seorang tua ini yang langsung nodong nanya, ya kan, Pak, kalau kapan kita masuk sekolah anak ini? Iya. Terus cara belajarnya gimana? Katanya dengar-dengar dari daring itu apa? Nah, itu biasanya pakai singkat-singkatan itu jagoin Pak daring. Iya, pokoknya banyak jenis serasi, pesimis ya kan. Nah, daring itu kayak mana sih? Oh, ada yang bilang secara online. Secara online, loh, gimana caranya kalau secara online? Banyak pertanyaan yang saat ini orang tua lagi kebingungan. Ya mungkin dari Pak Yitna bisa menambahkan bagaimana kiat-kiatnya nanti, silakan. Siap. Oke, makasih Pak Dalang ya, Pak Dalang atau Pak Ferry ini jadinya nih? Ya, Pak Dalang aja Dalang ya. aja. Sudah dibuka tadi nggak tahu Iya. bukanya kayak apa namanya? Tisnya Solo atau tisnya Jogja gitu kan. Kalau Iya. Dalang itu kan gitu kan. Iya, ada tis Solo, tis Jogja gitu. Kalau Ini- tis Solo itu Hung Wilahing gitu kan. Nah, ini Balikpapan, Pak. Oh, ini Jadi Balikpapan. dalangnya Jadi beda ya. dalangnya gini, apa ya? Siap. Oke, makasih Pak Dalang. Ya, Bapak Ibu memang ini luar biasa ya, kita disuruh betul-betul tema Hari Pendidikan tahun ini yang dicanangkan Mas Menteri Nadiem Makarim itu betul-betul kena sekali gitu. Kenapa kena sekali? Kan beliau hanya simpel saja. Bagaimana dia kemudian ambil tema belajar dari Covid. Hari ini kita betul-betul dipaksa untuk kemudian bisa belajar dari Covid. Kita tidak usah jauh-jauh bagaimana kemudian cara belajarnya. Yang dulunya kami sebagai guru, kami sebagai pendidik, kami sebagai pelaksana pendidikan itu dihadapkan pada sebuah ruangan dengan ukuran 7x8. Ya, atau mungkin ada yang zaman dulu itu ukurannya ada yang 6x7 kan gitu kan. Sekarang kelas kami itu ukurannya dari tak terhingga kali tak terhingga. Biasa itu. Luar biasa kan? Dari 7 kali 8 meluas. makanya dari 7 kali 8 dari tak terhingga ke tak terhingga kan gitu kan. Jadi Luar biasa. butuh speaker gede ini Ya, gurunya ini. Makanya betul tadi yang disampaikan Masnya tadi. Apa? Betulkah itu muridku? Nah,
Betulkah itu guruku? Kan itu saking luasnya kelasnya kan? Luasnya, Iya, betul. saking luasnya kelasnya. Ya itu. Iya, iya. Oke, itulah kenapa kemudian kami betul-betul ya kurang lebih 2 bulan 3 bulan terakhir ini disiapkan untuk benar-benar mempersiapkan tahun ajaran baru ini secara detail. Kenapa secara detail tadi disampaikan? Mungkin orang tua masih banyak yang tanya. Barusan juga masih ada yang WA ke saya, Pak. Tanggal 13 saya dengar banyak berita bahwa tanggal 13 itu masuk sekolah ya anak-anak. Baru saya jawab, bukan masuk sekolah Bu, tapi dimulainya sekolah. Beda ya, tolong nanti dipahami, disampaikan juga ke teman-teman. Tahu tanggal 13 itu bukan anak-anak turun ke sekolah. Tapi tanggal 13 itu dimulainya tahun ajaran baru. Artinya pembelajaran tahun ajaran baru itu dibuka. Baru dibuka nih gate-nya ini. Jadi belum nggak boleh masuk langsung gitu, nggak dibuka gate-nya. Nah, kemudian bagaimana pola pembelajaran di tahun ajaran baru? Tadi sampaikan ada daring, ada luring kan gitu. Daring apalagi itu itu ya? daring itu dalam jaringan atau online kan gitu kan. Nah, kalau luring itu luar jaringan, berarti tatap muka. Oke, ya kemarin juga sudah Pak Kadis menyampaikan surat edaran terkait pelaksanaan pembelajaran. Mohon maaf saya kurang copy untuk nomornya, tapi ada surat edaran itu juga diperluas melalui FB beliau bahwa belajar dalam jaringan atau belajar online itu dikhususkan untuk kelas 2 SD sampai dengan SMP kelas 3 kan gitu. Nah, yang diperbolehkan untuk tatap muka itu hanya kelas 1 SD. Kelas Dan 1 SD. itu pun perwakilan setiap harinya 5 orang, enggak banyak. 5 orang. Kalau muridnya Berarti dibuat tim gitu ya Pak? Iya, jadi Kayak 5 semacam regu ya? Boleh, siap, betul itu. Mungkin dari nomor absen atau nanti Ya. dibuat regu seperti apa, nanti polanya akan seperti itu. Dan ini memang ini perlu kita siapkan, dan sekali lagi seperti tema yang kita angkat hari ini, lari atau gigit jari, dan positif aja. Kalau kita memang menyerah dengan kondisi ini, menyerah dengan keadaan ini, ya akhirnya kita tidak bisa mengikuti. Bagaimana kemudian kita mendampingi putra-putri kita membimbing putra-putri kita. Mungkin itu untuk awalnya. Jadi lebih ke pemahaman pada orang tua saat ini. Kalau apakah sudah sebagai bapak guru Pak Yitne ini, apakah sudah secara maksimal nih informasi ini sudah diterima oleh para wali murid? Siap. Nah, pada kenyataannya adalah banyak kontroversi pastinya di sini. Karena pertama ada juga orang tua yang saat ini masih kebingungan bagaimana sih online itu. Akan menjadi sedikit rumit sepertinya. Siap. Sedikit rumit. Nah, kiat-kiat yang dihadapi dari sisi guru sendiri. Kalau Pak Yitne sih saya tahu beliau sangat kreatif orangnya. Sudah punya sistem pembelajaran daring dari IG. Iya. Jadi apakah teman-teman guru yang lain ini juga sudah siap? Karena kita tahu sih ada juga guru yang mungkin jarang sekali memegang sosmed, akan terasa kagok dan akhirnya jangan sampai itu jadi sebuah alasan aku nggak bisa. Tapi di sisi lain posisi saat ini mengharuskan seperti itu. Betul. Ya kan? Kasihan anak didik nanti, sudah anak didik bingung, orang tua bingung, guru juga. Kalau guru pasti bisa, cuman untuk menyesuaikan di hadapan kelas dengan siswa sekarang di depan HP atau kamera. Ya kayak gini nih. Iya. Betul. Nah, kalau misalkan masa TM ini anaknya sekolah nih. Terus PR-nya kayak mana ini? Nah, ambil di online. Terus ambil di online di mana? Iya. Ya kan? Gak ada link switchnya, gak ada ruang-ruangnya. Bingung, ruangnya di mana? Ya kan? Nanti berjibun nih, semua pada online semua. Bingung juga orang tua ini. Ikut guru yang mana ya? Iya. Siap. Jadi gini, memang
itu juga keluhan dari beberapa orang tua murid. Bagaimana sih Pak daring itu? Bagaimana kemudian pola daring itu? Bagaimana kemudian kami harus mendampingi anak-anak saya? Kami juga nggak ngerti, kami juga nggak paham. Itu keluhan yang hampir setiap hari saya terima. Dan saya terima baik itu dari WA, dari IG, dari sosial media, dan bahkan teman-teman guru kami pun menanyakan itu, bagaimana kita ini mau mempersiapkan itu gitu. Ini memang hal yang baru gitu kan, dan mau nggak mau kita harus belajar untuk menghadapi ini gitu ya. Kalau dari pemerintah sendiri, kemudian dari terkait kita di daerah, dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Balikpapan sudah mempersiapkan itu. Terakhir kemarin tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 itu ada bimbingan atau diklat untuk pembelajaran daring yang dilaksanakan Disdikbud Kota Balikpapan bekerjasama dengan LPMP. Pola yang disampaikan apa? Penggunaan media sosial yang jelas. Bentar, Pak. Ya. LPMP itu apa, Pak? Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Iya, okay. LPMP penjamin itu ada. Berarti ada jaminan bahwa ini bermutu ya. Betul. Jadi untuk ya kan meningkatkan gurunya kan gitu. Bagaimana, aman berarti, Bro. Iya. Aman. Iya, betul. Bagaimana menjaga kualitas guru kan gitu. Nah, makanya kemudian kami di-upgrade lah gitu kan. Di-upgrade bagaimana bisa menghadapi situasi ini, bagaimana bisa menyiapkan ini. Sosial media menjadi kunci kami diarahkan untuk menghadapi ini. Kemudian dikombinasikan dengan adanya Google Classroom. Ya, Google Classroom, ada juga yang kemudian menggunakan Microsoft Teams. Sebenarnya dua ini yang disiapkan gitu kan. Google Classroom dan Microsoft Teams kan gitu. Google Classroom itu berarti pengelolaan kelasnya di situ. Nah, bagaimana kemudian semua bahan, semua materi, semua soal itu tercover di situ. Cuman memang ini karena ini hal yang baru, kami di tataran guru pun ya masih meraba-raba istilahnya begitu. Masih meraba-raba ini bagaimana kemudian ini nanti menyampaikan, memindahkan kelas. Jadi kelas online kita ini kita pindahkan ke rumah gitu kan. Nah, bagaimana kemudian orang tua bisa mengakses ini. Nah, ini memang juga butuh waktu. Iya. Pesan saya sih sebenarnya jangan sampai ada danau yang nggak boleh untuk anak-anak. Siap. Jadi itu Danau Toba. Betul. Anak buat toba-toba. Iya, kata si Black itu. Nah, jadi sebelum bro, kita sampai kelupaan. Pahitnya ini guru dari mana? Belum tanya ya apa sih tadi? Gimana? Iya Pak. Sebelum itu Pak. dari SD SMP SD Negeri 011 Balikpapan Utara, tetanggaan aja sebenarnya. Oh kita. Tetanggaan. Jadi nah, cukup bersyukur nih ya, guru-guru atau kepala sekolah atau siswa dari SD 011 memiliki guru yang sangat luar biasa. Walaupun saya juga bingung masuknya itu apa obrolannya kan. Iya karena benar ada Google apa tadi? Classroom, Microsoft. Memang formula-formulanya sudah disiapkan ya Pak? Siap. Tinggal diimplementasikan. Betul. Dengan dukungan orang tua, wali murid. Siap. Dan murid juga. Betul. Artinya bersama-sama untuk ini belajar mandiri kayaknya sebenarnya. Iya. Artinya siap berhadapan dengan situasi, mendewasakan anak didik. Seperti macam kuliah kan seperti itu. Betul. Jadi sudah matang mereka. Memang yang namanya awal itu memang seperti ini. Iya. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, nggak perlu meraba lagi. Ya, seperti itu. Iya. Ya, kayak ya kan? Sudah iya kan? Tolong ditahan dulu Bang TM. Sebenarnya Bang TM ini hostnya Sobat Dalang di acara komedi dan obrolan meleset Pak. Gitu ya. Melek setengah ya kan. Tapi kadang-kadang melesat juga. Melesat ya, melesat. Jadi yang paling viral berarti. Bang harus diviralkan ini. Iya. Jadi BTV kita belum tentu viral kalau belum duduk di sini. Belum duduk di sini. Gitu. Siap. Betul. Jadi menyambung lagi, kadang orang tua juga mengeluhkan masalah kalau ini kita di online, berarti kuota kita harus kenceng nih, bro. Kalau pelajarannya sampai pagi sampai siang, berapa giga itu, bro? Iya. Karena kalau sudah ada kuota, meskipun di luar kuota Pak, di luar kota maksud saya, di luar kota tetap bisa, ya kan? Iya. Meskipun tidak satu area ya kan? Iya. Aduh. Ini ya kan? Ini sudah berat ini saya. Saya menghela napas dulu juga saya.
Jadi silahkan kemana-mana, tapi tetap dalam kota. dalam kota, ya kan? Dalam kota. Kan begitu. Siap. Jadi juga masalahnya ini tadi sebenarnya sudah ada obrolan dikit saya dengan Pak Itna ngomong masalah kuota. Tapi di saat ini pasti ada nanti. Aduh, protesnya yang aneh-aneh. Wah, kuotanya ini. Tapi kalau untuk aplikasi nah, dia belum buang tuh, Le. Iya. Pasti terjadi beda pendapat. Iya. Karena di masyarakat kita terjadi juga beda pendapatan. Betul. Itu jadi masalahnya. Yang jadi masalah. Iya, betul. Jangan sampai nanti ya aplikasi ini spesifikasinya harusnya HP ini. Bah, ini juga. Siap. Iya kan? Terus kita juga mengimbau sih sebenarnya. Paling tidak ada sebuah nanti lebih tertata agar juga misalkan di salah satu SD 11 misalkan memang memiliki kelas yang khusus untuk hal ini. Nah, entah itu sistemnya setiap kelas memiliki program podcast atau daring, bermacam-macam sih daring itu nggak hanya podcast kan. Siap. Atau seperti apa, jangan sampai membingungkan kita sebagai wali murid ingin belajar di mana. Bisa-bisa nggak apa-apa anakku sekolah di sekolah A tapi ikut pelajarnya SMP ini nih, SD ini nih gitu loh. Itu berarti yang dibahas adalah kelasnya akan menjadi luas banget. Betul. Tinggal ya mau nggak mau ya gurunya ini yang harus punya strategi, punya inovasi seperti itu ya. Kayak program aplikasi yang ada saat ini di smartphone, mereka berlomba-lomba untuk menarik perhatian. Nah, guru ini bikin program apa nih supaya menarik apa bro? Menarik minat siswa. Bagaimana supaya yang klasik ini jadi asik. Ya. Kan begitu Pak. Mantap itu. Ya kan? Ini kayaknya karena ini klasik. Iya. Ya kan? Bisa jadi ini guru tamu ini. Betul Pak. Ini guru tamunya kan gini, karena memang gini Mas. Jadi sebenarnya sesuai arahan juga Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga dari Kementerian Pendidikan melalui narasumber nasional itu menyampaikan bahwa memang kita mau memulai tahun ajaran baru ini harus membuat 2 kelas. Kelas yang pertama itu adalah kelas orang tua. Yang kelas kedua itu adalah kelas anak-anak. Kenapa kemudian kita menyiapkan kelas orang tua? Karena kunci dari pembelajaran daring itu satu, berpikir positif. Kalau kita sudah punya pikiran negatif, maka pembelajaran daring ini nggak akan jalan. Contoh pemikiran negatifnya ya tadi, kuotaku habis. Itu kan negatif duluan. Iya betul. Iya, saya loh gini saya nggak punya HP, saya nggak bisa mengoperasikan kan itu sudah negatif duluan. Ketika kemudian kita punya pikiran negatif seperti itu, jangan harap kita bisa ke step berikutnya. Gitu. Yang kedua, kerjasama. Bagaimana kemudian kita menjalin kerjasama antara guru dan orang tua. Pola kerjasama bagaimana ya? Kerjasama bahwa kita sama-sama akan mendampingi. Nah, berikutnya pola pendampingannya. Bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak kita yang di rumah, serahkan ke orang tua, yang di sekolah biarkan kami para guru menyiapkannya. Kan gitu. Baru kita berkolaborasi. Ketika kemudian ini diramu, insya Allah lah. Siap. Jadi yang guru tamu tadi maksudnya kayak apa Pak? Kalau guru tamu jadi gini. Kalau saya sebenarnya biasanya karena kebetulan saya kelas 6. Kelas 6 itu kan tidak harus hanya penguasaan materi saja untuk kemudian kita bisa menaikkan nilai prestasinya anak atau nilai capaian hasil belajarnya anak. Itu nggak hanya mengandalkan IQ saja, tapi bagaimana kemudian kelas kita ini menjadi kelas yang tadi, yang dari klasik kemudian menjadi asik. Ya. Nah, kayak laku kamu bro. Promosi sudah. Iya. Ini kan akhirnya begini. kan dirindukan. Iya, coba nih. Bayang nih, coba nih. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu terkadang asosiasi ya persepsi para orang tua selalu pendidikannya saja. Betul. Harusnya kebudayaannya ini sekarang kita harus balik. Dinas Kebudayaan dan Pendidikan. Karena ada kata kebut. Oh, kebut. Dayanya harus dikebut, Pak. Iya, kebudayaan ini. Dinas harus dikebut. Kebudayaan. Dayanya harus dikebut. Jadi seperti itu, Pak. Luar biasa memang. Lari atau gigit jari. Bagi pemirsa yang butuh guru tamu atau MC kocak silakan hubungi.
Iya, jadi Tambah job, bro. pemberian motivasi memang jadi perlu. Gitu kalau bahasa kerennya psikoedukatif. Psikoedukatif. Ya, jadi itu memang dipersilahkan gitu loh kan. Artinya memang ada program itu bahwa guru-guru itu harus menguasai psikoedukatif. Bagaimana kemudian memotivasi siswanya, tidak sekedar membeli materi. Materi itu mudah. Anak itu pinter kok, nggak ada yang anak nggak cerdas gitu. Tapi harus senang dulu. Ketika dia senang, ketika dia rindu dengan kelas kita kan gitu kan. Bagaimana membuat mereka senang, bagaimana membuat mereka rindu, kasih motivasi. Nah, itulah yang kemudian mau saya pindahkan. Saya ini selama ini menyampaikan itu secara pakai tatap muka kan, pakai mulut kan disampaikan di satu ruangan yang kecil gitu kan. Nah, saya sempat bingung bagaimana saya bisa memotivasi psikoedukatif saya itu tetap jalan di kelas daring saya. Itulah salah satu alasan kenapa saya pakai memilih sosial media Instagram untuk mengaplikasikan kelas daring saya. Karena di situ saya bisa memvisualkan ide-ide saya. Anak-anak bisa melihat. Ya, salah satu postingan terakhir saya yaitu lari atau gigit jari. Nah, anak akan baca kan? Baca dia. Salah satu mencerdaskan kehidupan bangsa itu salah satu niat dari negara ini, ya kan? Siap. Jadi kata cerdas itu saya suka sekali, Pak. Itu beda dengan pintar itu kan? Iya. Cerdas itu ceria dan sehat. Ceria dan sehat. Jadi siswa itu bagaimana caranya supaya dia ceria? Siap. Pasti sehat. Betul. Iya kan? Kalau pintar, kalau pintar itu ada yang pintar berbohong. Itu kan bagus itu. Jadi kalau pintar masa itu bermakna konotatif Mas. Iya betul. Kamu pintar ya berbohong ya gitu. Kamu enggak ada ya. Kamu cerdas betul berbohong. Iya betul. Siap. Jadi kita mulai pada era saat ini lebih ke smart ya, lebih ke cerdas. Karena kita akui bahwasanya jangan sampai siswa dulu kita ini dibingungkan. Kayak kata teman kita yang di sana di Jakarta ada bilang, zaman dulu sampai sekarang kita tanya Pak Guru nih, kenal Pak Budi Pak? Guru Pak Budi atau Ibu Budi? Oh iya, kenal. Bahkan kenal. Ibu Wati pun saya kenal. Ini Ibu Budi, Bapak Budi nih. Kenal, anaknya juga aku nggak kenal bro. Nah, jangan sampai pola-pola seperti itu saat ini masih ditanamkan gitu loh Pak. Kita sebagai wali murid nggak pingin kita pingin terobosan yang baru, kita pingin seperti negara-negara yang lain, tidak ada untuk pendidikan masih orang berpikir negatif atau pilih-pilih, semua demi anak. Kalau kita bilang, kalau saya pribadi nih, mungkin setiap bulannya saya bisa beli kuota untuk nonton YouTube, ya kan? Tapi untuk anak, kadang kita masih berpikir, itu kadang gini, itu tugas guru lu gimana caranya? Padahal dia lupa juga itu anaknya gitu loh. Iya. Sekalian aja pindah kakak. Biar dirawat sama gurunya. Siap. Mau nggak? Jadi sekarang ini sudah waktunya berguru sambil bergurau. Iya. Ya, supaya kelihatannya asik. Betul. Seperti itu. Berguru sambil bergurau. Ini kuat-kuat luar biasa loh ini. Besok tamuan deh. Iya, betul. Kirimkan by WA ya. Jadi yang lagi nonton sekarang bisa dibagikan juga ke teman-teman yang lain karena program ini tidak cukup seperti ini. Kita akan lulas semuanya. Kalau ada orang tua wali murid yang pengen curhat juga bisa ke Sobat Dalang. Mau ketemu Mas ATM-nya tapi siap-siap bawa obat ini sakit perut ya. Akan diguncang. Oke, Pak. Pak Yitna. Kadang ada siswa yang cenderung untuk belajar ada pola yang sudah konvensional dia. Dengan cara daring seperti ini kadang kan anak-anak kan sudah terbiasa nih saat ini dengan aplikasi gadget yang cukup menarik. Menariknya adalah instan. Karena jujur saat ini kita adalah sosok manusia yang butuh pengakuan. Saking hebatnya dunia medsos ini, kita mau live kapanpun kita mau menunjukkan siapa diri kita itu bisa tanpa ada embel-embel. Nah, peran untuk sistem pembelajaran daring saat ini, kiat-kiat apa sih yang sebenarnya supaya dinanti anak-anak nih, taruh dulu nih aplikasi yang ini, saya mau lihat Pak Yitna,
luangkan waktu ya kan? Iya. Luangkan waktu. Apa nih kiat-kiat? Itu bukan jadi PR Pak Yitnya atau sekolah-sekolah. Siap. Itu semuanya, kayaknya semua pihak terlibat, entah itu dari sisi orang tuanya harus juga mengatakan seperti itu. Karena saat ini kalau saya bilang kita dijajah sih Pak. Siap. Kita dijajah. Orang tua nggak mau ribet anaknya, ngemong anaknya, kasih aja HP, smartphone, selesai diem. Iya. Tapi pada dasarnya itu juga, maaf kalau di podcast ini kita belak-belakan aja Pak, pembodohan sih menurut saya. Siap. Iya, bodohan dalam arti dia nggak menyadari, kita nggak menyadari bahwasanya akan rugi di kemudian, kita miris. Kalau yang mau bertentangan di sini dengan argumen saya, silakan datang ke dalam. Siap. Silakan datang ke dalam, kita kupas bareng. Tapi dengan cara tadi itu Pak, sersan ya, serius tapi santai. Nah, ini demi saya bicara seperti ini demi saya melihat juga kondisi sini saat ini miris banget. Tidak ada, jangan sampai norma-norma atau tingkah laku itu budaya timur kita yang sungguh diagungkan di dunia luar sekarang mulai terkikis. Siap. Kayak gitu. Pengen punya anak pinter, cerdas. Salah lagi, kita berkomplain. Cerdas. Atau anak yang punya attitude ya. Bisa lagi gini nih. Ada banyak anak teman yang pinternya jago. Tapi secara sopan santun kurang. Iya. Iya kan? Ada orang lewat aja, nggak permisi, nggak apa. Itu banyak. Ada juga anak yang kutu buku pinter. Ada juga sih yang nurut sama orang tua, yang setiap harinya bisa bantu orang tuanya di rumah, cuci piring atau apa. Itu masih ada, semoga aja masih ada. Nah, kalau saya suruh milih, sampean pilih yang mana bro? Pengen punya anak yang pinter akademik tapi tanda kutip, atau nggak seberapa pinter di akademik? Ya. Seperti yang saya bilang tadi, apa? Bahwa kebudayaan ini lebih harus ditonjolkan. Karena budaya kita, budaya ketimuran itu yang menghormati itu masuk bagian dari budaya, etika, benar begitu ya? Norma-norma, kan seperti itu. Budaya dulu. Artinya ketika mereka menjadi seorang yang katakanlah pintar tadi kan, tapi pintar yang berbudaya. Inilah cerdas. Ngeleset dia, langsung ngomong cerdasnya. Padahal keceplosan pintar tadi dia. Enggak, sah-sah saja. Pintar tuh Pak ya? Iya. Sah-sah saja pintar. Yang penting pintarnya positif kan gitu kan. Ya, yang muda kalah lah tetap. Menang yang lebih usia. Karena ada kata pin di situ. Ketika tahu nomor pin supaya tarnya itu jadi cepat, jadi cerdas jadinya. Cerdas. Jadi cerdas. Iya kan? Bukan kena ya. Oke, kembali itu Pak. Jadi apa tadi Pak? Pengen apa, gigi jari apa tadi? Lari atau gigi jari. Lari dalam artinya di sini adalah bagi orang tua akan acuh tak acuh melihat situasi ini. Sudahlah. Biarkan aja. Ya. Jangan mecal nanti para orang tua akan gigit jari. Melihat fenomena ini. Kalau mau ngejar juga akan terlalu payah. Mulailah dari sekarang sih menurut saya. Buka aja kelas daring sendiri atau mengepresiskan anak juga sendiri. Harapan kami juga sih bagian dari pembelajaran bersama. Jadi orang tua, anak, guru selaras. Siap. Nah, syukur-syukur nanti dari instansi atau perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Balikpapan ikut peduli dengan hal ini, tidak cuek. Iya. Betul. Kolaborasi harus ini, karena ini adalah anak-anak kita adalah anak-anak untuk masa depan. Betul. Ya jangan sampai anak-anak kita secara individunya akan digadaikan. Luas arti digadaikan adalah ya memang itu anak kita, tapi pola pikirnya bukan dari kita untuk kita. Itu sangat bahaya. Siap. Jadi sudah saatnya sekarang tuh ilmu tidak lagi dituntut karena ilmu tidak pernah bersalah. Iya betul. Iya. Sekarang jadi apa kan gitu pertanyaannya? Ilmu harus bagaimana? Ilmu ini bukan dituntut tapi dituntun. Dituntun sama orang tua, ya kan? Dituntun sama yang lebih tua. Kan seperti itu Pak ya. Benar, lebih ke situ ya Pak ya. Oke. Ini sebenarnya luar biasa. Saya bersyukur sekali ada kesempatan ini bisa duduk di sini, bisa kita ngobrol walaupun kalau orang bilang mungkin obrolan kita ngalor
ngalor ngidul gitu. Iya. Tapi bagi saya ini luar biasa. Saya dapat dari ini. Bagaimana kemudian dari Pak Dalang, dari Masnya, itu dari tadi yang dibicarakan tentang apa sih? Pendidikan karakter. Karakter. Nah, sekolah kita itu mulai 2 tahun yang lalu itu punya program, namanya program PPK. Penerapan pendidikan karakter. Nah, ya, penerapan pendidikan karakter. Kita disiapkan ada 18 karakter sudah. Tapi sekolah boleh menentukan sekolah A ini mau menerapkan yang karakter nomor berapa dulu dari 18 ini. Mau religiusnya dulu sama gotong royong, atau mau kerjasamanya sama tanggung jawab dan sebagainya, kan gitu. Nah, inti dari pendidikan karakter itu sebenarnya yaitu tadi kolaborasi. Kenapa kemudian harus kita kolaborasi? Karena budaya, kata budaya tadi bisa muncul itu kalau ada kata pembiasaan. Ya. Kalau kita tidak biasa, jangan berharap menjadi membudaya, kan begitu kan? Iya. Nah, pembiasaan itu kan nggak harus ada artinya gini, pembiasaan itu tidak hanya tanggung jawabnya sekolah, kan gitu kan? Yeah. Kalau kita dari sekolah itu kemudian menerapkan satu karakter yang kita inginkan, sudah kita komunikasikan sama orang tua, kemudian sudah kita ajak berkolaborasi, ternyata pembiasaan yang kita tetapkan di sekolah ini tidak dibiasakan di rumah, ya sama aja bohong. Oke. Kan gitu. Itu karakter nih, saya langsung connect gini. Di sekolah itu juga ada pendidikan yang mengusung untuk jiwa nasionalis. Nah, kalau kelas daring upacaranya kayak apa ya? Ayo, upacara benderanya apa? Siap. Ayo, dinding. Iya. Nanti terlupa malah. betul. Siapa pahlawanku? Iya. Nah, justru kesempatannya luar biasa, Mas. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme lewat daring itu luar biasa. Setel kan sepak bola, Timnas main. Iya loh. Nasionalis kan, nonton semua kan? Iya. Atau gini bro, kita setiap Senin nanti di Sobat Dalang nih bikin upacara le. Iya. Tapi podcastnya podcast upacara coba. Dihadiri sama siswa-siswa di rumah, ya kan? Kepala sekolahnya gantian. Iya gantian yang ngomong rolling. Karena memang apapun itu yang namanya upacara itu upaya dengan segala cara. Iya. Boleh berarti ya. Siap. Betul. Iya kan? Upaya dengan segala cara. Jadi kita harus memposisikan sih bagaimana daring ini masih bisa sesuai dengan norma atau aturan yang nantinya kita jalankan. Tadi kan Pak Dalang sampaikan atau Mas Dalang sampaikan bagaimana kemudian kelas kita menjadi kelas yang dirindukan kan begitu kan. Lakukan sesuatu yang biasa itu dengan cara yang luar biasa. Ya jangan sampai rindu tapi gengsi. Nah, kenapa? Ini yang bahaya. Iya kan? Iya. Lakukan yang biasa itu dengan cara yang luar biasa, Mang. Kayaknya pernah gitu deh. Saya tertarik dengan kata membangun karakter tadi. Iya, siap. Karena intinya generasi yang akan datang ini adalah yang siswa-siswa ini adalah generasi pemimpin. Ya kan? Jangan sampai nanti ke depannya mereka menjadi pemimpi. Iya. Ketika sudah terbangun karakter yang benar-benar diharapkan. Artinya kan bukan hanya kebijakan yang dia lakukan ketika menjadi pemimpin nanti, ya kan Pak? Siap. Tapi kebajikan juga Pak. Iya. Itu hurufnya terbalik-balik aja. Iya. Ya kan antara kebijakan dan kebajikan. Ya kan? Jangan sampai nanti dahulu kau meluapkan perasaanku kepadamu, sekarang kau melupakan perasaanku. Antara luap sama lupa itu beda. Hurufnya terbalik. Siap. Biasanya gitu. Oh iya. Awalnya kenceng, Ya itu kan. lama kendor. Yes, itu bagian dari. Makanya Pak, ketika kita menonjolkan yang namanya pendidikan semata tanpa kebudayaan tadi, artinya inteligensi yang muncul, bukan emotional question. Jadi menjadi seorang pemimpin itu diperlukan emotional question yang baik. Siap. Tumben pinter le ya hari ini ya. Ngeri mulai. Aduh. Kamu ganti program aja deh. Gak ada obrolan ngopi di pagi deh. Obrolan ini aja deh. Ada AQ, ada EQ. Iya, kan benar gitu Pak ya. Betul. Ternyata bisa serius kamu le ya. Jadi kalau AQ itu biar AQ-nya 99% menguasai, tapi kalau EQ-nya 0, nggak dikuasai, ya kan gitu. Meskipun bahasa Indonesia ini antara huruf E sama E itu beda. Penyebutan, pengucapan, tapi sama tulisan. Betul. Unik kan, unik. Negeri kita ini unik. Makanya harus dengan cara unik juga gitu. Iya. Siap. Oke lah.
Eh, sekali lagi untuk pemirsa yang di FB yang lagi nonton bisa dibantu share ke teman-teman yang lain. Sampaikan Secara lisan kah. Akan ada program-program yang akan kami bentuk di Sobat Dalang ini, menghadirkan juga guru-guru atau seseorang yang sangat luar biasa di dunia pendidikan. Beliau memang sosok seorang guru, bukan sekedar guru. Seperti yang dulu dibilang adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Karena ini panggilan moral. Ya, moral. Untuk itu bagi orang tua di rumah, karena ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang berhubungan dengan apa tadi moral? Panggilan moral. Yuk kita sambut panggilan moral ini dengan kita saling bergandengan. Benar-benar kita wujudkan sama-sama impian kita untuk membangun generasi yang sangat luar biasa. Jadi jangan ada kita negatif thinking dulu, nggak usah hal-hal yang receh, nggak usah diomongkan dulu. Masalah yang kita omongkan tadi kuota kah atau masalah waktu kah. Ayo kini saatnya kita memang persiapkan untuk anak-anak kita yang lebih kuat lagi. Jangan salahkan pandemi ini. Ini saatnya kita keluar lagi atau out of the box. Kita nggak usah di zona nyaman lagi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Gitu sih. Mungkin ada pesan terakhir Pak. Ini bukan terakhir sih, pesan nanti lanjutannya ada gitu maksudnya. Apa ya kata-katanya ya caranya? Karena ini bukan hanya sekedar pembuktian dari Dinas Pendidikan dan para staf-stafnya kan. Ini adalah pembaktian. Bukan hanya pembuktian tapi pembaktian. Harus bakti ya, ya kan? Jadi bukan hanya sekedar bukti tapi inilah bakti. Ya kan gitu Pak ya? Betul. Siap. Mantap. Perlu niat yang tulus. Betul. Karakter lagi jatuhnya. Balik gitu ya. Karakter lagi jatuhnya. Kalau butuh sekolah apa aja Pak? Makanya kelas motivasi dengan ruang keren ya guru tamu. Tapi pakai baju loh Lek. Jangan pakai baju lawakan. Atau pakai dasi. Kupu-kupu. Dada dihiasi. Dada dihiasi. Dasi ya. Astaga, keren. Oke, Pak Yudna. Siap. Silakan mungkin ada satu yang mau disampaikan sebelum program ini kita tutup. Dan akan ada program-program, pantengin terus Facebooknya Pak Suyitna dan follow juga Instagram Sobat Dalang, Facebooknya Kopi Dalang. Akan ada informasi-informasi tentang dunia pendidikan secara intens. Dan ada nilai ibadah ketika ini di-share ke teman-teman para pemirsa ya kan, agar mereka bisa. Karena kita kan bukan gibah ya. Kita apa tadi? Motivasi. Banyak loh tadi kita ini betulan. Apa aja yang diperbincangkan? Lupa. Ada rekamannya Kamu juga harus bagikan yang dimanja. Siap. Monggo Pak. Ini nggak ngomong-ngomong bapaknya nih, kelamaan Ayo Pak. Baik, makasih Pak Dalang, makasih Mas. Ya, intinya satu tadi, mari kita hadapi situasi ini dengan satu berpikir positif, kemudian kita berkolaborasi, kita kasih pendampingan anak-anak kita, kemudian kita bekerja sama. 4 hal ini mari kita laksanakan. Kemudian yang di teman-teman yang ada di sekolah, lakukan apa yang bisa dilakukan, gunakan apa yang bisa digunakan. Kenapa demikian? Barusan tadi pagi saya rindu dengan siswa saya, maka kemudian saya melipat kertas sebanyak 33 lipatan kertas. Saya kasih nama murid saya dari nomor 1 sampai 33, saya jejer nama itu. Kemudian saya videokan nama itu, saya kirimkan ke anak murid saya. Saya buka seperti saya ada ngajar, saya sampaikan, saya ajak ngobrol itu tulisan itu. Kemudian saya share, sederhana saja. Kemudian saya pakai perekam layar, saya kasihkan ke WA ke orang tuanya. Bu, saya nitip salam untuk putra-putrinya karena hari Senin mau datang ke sekolah. Inilah wujud penyambutan saya, wujud mengingatkan saya. Mungkin selama liburan ini anak-anak sudah asik dengan gamenya. Bangunnya sudah siang. Nah, ini saya bangunkan mulai dari sini. Ada salam dari saya sampaikan itu. Dan alhamdulillah ada yang nelpon tapi nangis. ada yang nelpon. Saya juga bingung, kenapa nangis? Bapak-bapak lagi, bukan ibu-ibu nih, bapak-bapak lagi nangis. Kenapa Pak Guru? Saya enggak habis pikir katanya.
Kenapa Pak Guru bisa melakukan itu? Melipat kertas, kemudian Pak Guru tulisin nama anak-anak, Pak Guru jejer seperti anak-anak duduk di situ, Pak Guru ajak ngobrol, Pak Guru sampaikan ke anak-anak bahwa Pak Guru kirim. Itu luar biasa Pak Guru. Bagi saya itu luar biasa. Nangis beliau. Tidak pernah saya seperti ini, tapi benar ini luar biasa katanya. Jadi hal-hal yang seperti itu lakukan. Ya, HP pasti kita punya. Fasilitas di dalam HP itu sungguh luar biasa. Manfaatkan itu. Ya, makanya lakukan yang biasa itu dengan cara yang luar biasa. Bagikan, insya Allah. Kelas daring ini bukan sesuatu hal yang tidak mungkin, tapi sesuatu hal yang mungkin. Memang berat karena kita harus menyederhanakan dari 8 jam menuju 2 jam. Dari kita pencapaian target kurikulum menjadi tidak ada pencapaian target kurikulum. Ini adalah hal-hal berat yang kemudian nanti mungkin perlu kita obrolkan bareng dengan Pak Kadis kan. Bagus. Gitu. Ya. Jadi pembelajaran dari 8 jam ke 2 jam polanya seperti apa kan begitu kan? Itu sesi selanjutnya itu, Lek. Iya, polanya seperti apa kan gitu. Seperti apa? Sungguh luar biasa. Saya sedikit merinding tadi, Lek. Betul. Saya berharap sih ada nanti sosok wali murid dari kelas Bapak bisa duduk sama-sama kita, saling memotivasi ke seluruh wali murid yang ada di Kota Balikpapan khususnya atau yang di luar sana. Karena ini kelas yang sungguh sangat luas, tidak bisa terbatas hanya di Balikpapan. Oke, dari saya Pak Dalang, seberang sana Pak ATM dengan yang terhormat Bapak Guru Pak Suyitna, saya ucapkan terima kasih sudah mampir di Sobat Dalang. Jangan kapok-kapok untuk bisa mampir di sini lagi, memberikan informasi, motivasi dan segala macamnya. Salam pendidikan, semangat. Ya, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.